berdasarkan penglihatan. Betul? Oke. Dan sukacitanya apa, Tante Yanti? Yang orang tua harus miliki. Ini ngomong tentang orang tua kan, Tante Yanti? Iya. Nah, sukacitanya apa, Tante Yanti, yang lebih besar? Yang orang tua harus imani. Betul kan? Sekarang kita boleh ganti gitu kan, Tante Yanti? Iya. Ini sukacita, kita ganti kan? Sukacita yang lebih besar dari orang tua yang harus diimani, betul? Iya. Artinya kalau nggak ada orang tua, nggak ada iman, bisa nggak dapat sukacita ini? Tidak. Jawabannya nggak pernah. Setuju? Apakah orang tua yang lain setuju? Yang semua dengan Tante Yanti? Kak Stanley, Tante Marce, Tante Dia, Tante Nuning, ya setuju ya? Jadi, kalau orang tua nggak ada iman, mustahil bisa dapat sukacita yang John bilang ini di sini. Ya? Oke. Dibilang sukacita yang lebih besar dari orang tua yang harus diimani adalah apa, Tante Yanti? Bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Artinya untuk anak-anak, artinya kalau di sini sukacitanya harus ada iman orang tuanya ketika anak-anaknya untuk sukacita lihat hidupnya anak-anak dalam kebenaran. Artinya kalau di sini mereka sukacitanya orang tua harus melihat anak-anaknya hidup dalam hal-hal mantap dalam hal-hal duniawi. Setuju? Setuju, Cek. Apakah orang tua yang nggak ada iman, ataupun iman sebelum belajar firman Tuhan, kan? Apakah pingin semua anak-anaknya sukses di dunia? Tante Esther, Om Skardi, setuju itu Tante Esther, Om Skardi sebelum belajar kebenaran? Tante Dinas, yang para orang tua, apakah setuju sebelum belajar kebenaran? Saya pingin anak saya sukses. Iya, setuju. Gitu kan? Iya, betul. Gitu kan? Saya mau. Dan dibilang kalau anak-anak pun mencapai itu, sukacitanya itu nggak sebanding kalau sukacitanya orang tua imani dan anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Kenapa saudara-saudara? Kenapa saudara-saudara? Untuk sukacita lihat hidup anak-anak dalam kebenaran harus ada iman. Kita mau dengar beberapa ya. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa untuk kita orang tua jadi sukacita? Kenapa untuk orang tua jadi sukacita dalam melihat dalam anak-anaknya hidup dalam kebenaran itu harus ada iman. Saya ulangi lagi ya. Kenapa orang tua yang sukacita kalau anak-anaknya hidup dalam kebenaran harus ada iman? Kita boleh minta siapa yang mau volunteer. Opa Johan mau volunteer? Baca Rit. Ini reason Opa. Jadi pertanyaan. Sorry. Rit, selamat pagi, sobat. Pagi, Baru Opa. join, Oh, agak kesiangan. Oh iya, nggak apa-apa, Opa. Yang lain dulu ya, Opa. Mungkin Opa belum dapat bilang. Oke, Mas Gun. Selamat pagi, Mas Gun. Apakah Mas Gun mau sumbang reason, Mas Gun? Pertanyaannya diulang dulu. Oke, kita ulang lagi ya, Mas Gun. Di sini kan dia sukacita kan, Mas Gun, orang tua? Ya. Karena anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Kenapa orang tua harus butuh iman untuk dapat sukacita ini? Ya, karena karakter orang tua akan diwariskan kepada anak-anaknya. Kalau orang tua tidak memiliki iman, kayaknya
jalurnya itu susah ke sana. Oh, apakah Mas Gun mau bilang begini? Kalau orang tua, kalau iman ini mendapatkan grace, betul Mas Gun? Dan Iya. artinya orang tua itu harus diubahkan dulu, karena setiap yang orang tua miliki diwariskan anak-anak, itulah baru orang tua sukacita. Betul Mas Gun? Itu yang Mas Gun. Iya. Iya. Karena kalau tanpa iman ini, yang mendatangkan grace, orang tua nggak diubahkan, gimana anak-anaknya mau hidup dalam kebenaran. Betul Mas Gun? Betul. Oke, bagaimana yang lain? Ada yang lain? Apakah setuju dengan Mas Gun? Atau ada reason lain? Boleh ya? Bagaimana dengan Sister Michela? Apakah Sister Michela setuju atau ada reason lain? Halo Bob, Bobby ada reason atau bagaimana? Bertanya saja. Jadi gimana Kak bisa jadi? Oke. Jadi pertanyaannya, kalau orang tua punya sukacita di sini untuk lihat anak-anaknya hidup dalam kebenaran, kenapa harus pakai iman, Bob? Atau dengar? Ini dia. Apakah setuju dengan Mas Gun atau Bobby ada reason lain? Mungkin tadi ada bilang apa Kak? Karena grace. Gimana, Bob? Sorry. Bobby punya suara. Tadi ada bilang apa? Tadi Om Gun ada bilang apa Kak? Oke. Yang bilangnya adalah bahwa bagaimana orang tua, kenapa harus punya iman? Karena iman ini, kalau nggak ada iman, apa yang dia miliki akan diturunkan kepada anak-anaknya. Dan arti iman kan sama dengan grace kan, Bob. Grace itu bagaimana ubahkan orang tuanya dulu, baru itu akan karena hukum hereditas yang kita selama ini belajarin, Bob. Gitu. Apakah Bobby setuju itu? Jadi butuh orang tua yang diubahkan dulu untuk lihat anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Jadi untuk harapkan sukacita ini, paling nggak orang tua yang hidup dulu dalam kebenaran. Baru bisa harapkan anak-anak hidup dalam kebenaran. Bobby setuju? Bisa mengarah ke situ Kak, tapi belum bisa lihat setuju. Oke, Bobby mau reason apa dan? Kalau misalnya berdasarkan konsep iman, boleh kan Bob kayak gitu? Kalau berdasarkan kita nggak lihat benar salahnya lah. Kalau masuk nggak ke situ Bob? Jalurnya boleh ke situ nggak? Boleh. Oke. Yang reasonnya Om Gun kan Kak? Iya, reasonnya Mas Gun. Apakah Bobby ada reason lain? Sejauh ini belum Kak. Belum, oke. Terima kasih. Halo. Iya, silakan. Siapa itu? PT Sorong, Brother Alex ya? Ya. Ada kenyataan hidup ini. Bukan orang tua yang setia, tetapi anak-anak yang setia. Ya. Lalu ini kita punya perjalanan, ya. Kita punya perjalanan di dalam jalan yang sempit ini dalam recent atau kita review mendengar morning worship pagi-pagi ini. Kita pernah bahan ini disampaikan oleh Bung Stanley dari Bali. Ya. Jadi dia bawa waktu itu. Artinya walaupun anak itu dia kecil, tentu di sini Maribel ya. Walaupun Maribel kecil, tetapi Maribel sementara membawa firman, dia adalah orang tua. Karena dia mewakili orang tua kita di surga. Nanti kita hubungkan ya. Saya ingat renungan pagi yang disampaikan oleh Stanley waktu itu. Jadi artinya orang tua jasmani ini ada di sini. Ya saya juga ada punya anak.
Dan saya senang kalau dorang hidup dalam kebenaran. Ya. Tetapi terkadang orang tua jasmani tidak setia, tetapi anak-anak setia. Nah, ini juga ada dia punya jalan cerita tersendiri. Ya. Jadi kalau seperti ini, siapa yang mau bertindak sebagai orang tua? Oke, Bro Alex. Gitu? Berarti jawaban saya, anak yang setia itu bertindak sebagai orang tua, bukan orang tua yang jasmani yang memilih sebagai yang bodoh inilah yang menjadi orang tua buat dia. Karena orang yang tahu kebenaran itu, dialah yang akan memimpin orang lain kepada kebenaran. Ya, ini sejauh saya punya ini. Jadi orang yang tahu jalan ke surga, itu dia yang lebih ini, walaupun dia muda. Ya, walaupun dia muda. Karena si bodoh ini yang akan lebih kokoh dia punya pondasi daripada siapapun. Ya. Artinya ini kita belajar the rock and the foundation, ya. Ini artinya saya ada beberapa hal yang saya bisa gabungkan beberapa item yang saya belajar selama ini. Jadi walaupun siapapun dia, ya, dalam contoh yang saya buat ini, yang saya mau kasih ini, ya, artinya kalau orang tua jasmani bodoh, tetap dia jadi anak yang pintar, artinya anak yang bisa discerning good and evil, itu yang menjadi orang tua. Ya, seperti itu. Itu saya punya hasil pembelajaran yang selama ini yang saya bisa tangkap. Siapapun dia, ya, kalau yang bisa tunjuk jalan yang benar seperti memberikan saran kepada Naaman Panglima ABRI, ya, Panglima TNI, ya, boleh misalnya, ya, tetapi mendapat masukan dari seorang tukang sapu, ya, seorang anak yang tukang sapu, berarti di sini mana yang jadi orang tua? Naaman atau anak kecil? Buat saya anak kecil itu jadi orang tua. Itu. Jadi ini saya punya hasil pembelajaran yang memang ya tertanam dalam saya punya benak ini. Seperti itu. Siapa yang bisa tunjuk jalan yang benar, dia orang tua. Tidak ada yang bilang dia anak, dia orang tua. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Brother Alex. Jadi Brother Alex punya konsep seperti itu. Kita sekarang lagi mau ambil bagaimana anak-anaknya yang nggak hidup dalam kebenaran, ya, Bro Alex. Jadi orang tuanya, istilahnya ini adalah saudara-saudara, contohnya sekarang kan, kita semua yang ada di sini. Apakah kita ingin menggapai 100% keluarga yang Tuhan inginkan, kan? Iya, Kak. Betul, kan? Kita mau gapai 100% keluarga yang Tuhan inginkan. Dan kita hari ini mau belajar di mana sih struktur keluarga yang Tuhan inginkan. Ya, ataupun sekarang pun ada anak-anak yang lebih menuntun di dalam kebenaran, orang tua yang istilahnya enggak, contohnya yang kayak Bro Alex bilang, understanding atau reasonnya lebih, istilahnya contoh anak-anak lah sama orang tuanya, anak-anaknya lebih kayak Bro Alex bilang, lebih reason understanding-nya lebih dalam daripada orang tuanya. Nah, dengan pelajaran ini kita mau menyadarkan orang tua untuk bangun, dan bahwa sebenarnya orang tua lebih punya otoritas, walaupun dengan anak-anak istilahnya harus sama kayak anaknya gitu loh, bisa reason. Jadi pelajaran hari ini biarlah bisa mengungkapkan itu semua, ya. Oke, itu dia. Halo Gidi, ya, boleh? Iya, silakan Kak. Tanggapi. Jadi memang belajar Alkitab kayak Gidi bilang selalu baru, kan. Dan kita sudah belajar bahwa belajar Alkitab selalu punya kotak-kotak sendiri, kan. Konsep-konsep ketika dia bicara di kotak itu, kita bicara soal kotak itu. Karena kotak itu ada yang pengertian secara linear, ada pengertian secara fraktal. Dan kalau kita bilang
orang tua yang kita belajar sekarang ini adalah pengertian secara linear. Naturalnya bagaimana tahap dari anak tumbuh dipelihara sama orang tua, ya kan? Dan dalam pengertian orang tua linear di dalam Tuhan, bagaimana dia menuntun anak ini dari kecil, dari bayi sampai dia dewasa. Jadi yang kita kotakin adalah pengertian linear sekarang. Karena kalau kita bilang seperti Bung Alex tadi, itu pengertian secara fraktal. Jadi kalau fraktal, siapapun yang dewasa di dalam iman, dia adalah orang tua. Tapi yang kita lihat, kalau kita nggak salah, reason bahwa yang jadi mau tuntun sekarang, pengertian orang tua yang linear di dalam Tuhan. Jadi kalau ditanya orang tua yang mana sukacita hidup di dalam iman kan secara linear, bahwa ada dua hal di situ kan kita lihat, ada orang tua dan hidup di dalam iman dan merasa sukacita. Apa sebabnya? Karena anak-anaknya yang dia tuntun dari kecil itu berjalan sesuai dengan konsep yang dia bangun, bahwa dia bangun berdasarkan iman. Iman itu ada grace yang menopang anak itu supaya tetap berdiri kan, tetap seperti Tuhan menopang matahari, bulan dan bintang kan, ada word di situ yang menopang. Itu sukacitanya karena purpose dari orang tua yang linear, yang hidup di dalam Tuhan, nggak ada yang lebih sukacita melihat anaknya masuk ke dalam tujuan rencana keselamatan yang dia bangun berdasarkan imannya yang dia baca dari firman Tuhan. Jadi kalau kita lihat dari sisi situ sih, makanya perlu dikotakin itu juga. Karena kalau enggak akan kita bicara soal yang lain. Itu yang kita punya tanggapan. Oke. Terima kasih ya Kak Stan, betul itu ya. Jadi ini kita lagi bicara tentang bagaimana rumah tangga secara linear ya. Rumah tangga secara linear, bagaimana peran orang tua yang seharusnya, itu dia. Ya. Ataupun orang tua bisa sadari kan, oh iya saya sudah salah ini, saya nggak hidup dengan bagaimana yang Tuhan ataupun Roh Tuhan tuntun gitu. Ya. Oke. Mari kita baca sama-sama saudara-saudara pelajaran RTA kita pada hari ini. Kita mau copy dulu ya dia punya. Jadi saudara-saudara sekarang kita mau buat dia punya kondisi yang rumah tangga Advent lagi mau bilang bahwa kamu istilahnya keadaannya sekarang adalah orang tua belum sukacita, saudara-saudara. Ya. Kenapa belum sukacita? Karena artinya apa dong kalau belum sukacita? Saudara-saudara, berdasarkan ayat tadi. Karena apa? Gimana? Halo? Siapa tadi, Mbak? Kekurangan iman, Kak. Kekurangan iman dan apa hasilnya, Bob? Tidak bahagia. Dan anak-anaknya gimana? Tidak dalam kebenaran. Nah, itu dia. Artinya, Bobby, apakah 100% kalau anak-anak memang kita kalau orang tua ini masih pilihan ya, pilihan anak-anak itu lagi kan, Bob? Apakah kalau kayak Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis, Bobby, kalau memang orang tua dedikasikan dengan iman 100%, apakah anak-anaknya akan jadi juga karena Roh Kudus terus yang tuntun, Bob? Betul, Kak. Itu dia, ya, itu yang mau dibilang. Karena dibilang nggak ada sukacita kan? Kalau ada iman, grace, anak-anak berada dalam kebenaran itu adalah yang paling mantap. Nah, sekarang dalam pelajaran yang bagiannya dibawakan yang sudah didahului dengan Iut, Alwin, ya, bagaimana kesalahan-kesalahan orang tua itu menurun ke anak-anak kan?
Betul itu yang kita sejauh ini belajar? Betul deh. Nah, itu dia kan. Mari kita lihat apa sih solusinya. Nah, sekarang hari ini kita akan bahas solusinya ya. Mari kita minta baca. Mbak Nuning boleh baca. Mbak Nuning, kita dengar suaranya tadi. Silakan. Halo Mbak Nuning, boleh baca? Oh, sorry, belum buka mic. Oh iya, nggak apa-apa. Ayah dan ibu dapat mempelajari karakter mereka sendiri pada anak-anak mereka. Mereka mungkin sering membaca pelajaran yang memalukan ketika mereka melihat ketidaksempurnaan mereka sendiri direproduksi dalam putra dan putri mereka. Sementara berusaha untuk menekan dan mengoreksi pada anak-anak mereka, kecenderungan turun-temurun untuk kejahatan. Orang tua harus meminta pengobatan mereka dengan kesabaran ganda, ketekunan dan cinta, ulasan dan ketekunan dan cinta. Oke, mantap. Nah, jadi kita lihat sekarang anak-anaknya. Orang tua harus meminta pengobatan mereka dengan kesabaran. Oke. Atau ini ya, kayak obat atau gimana ya? Kayak Band-Aid, tahu kan Mbak Ning? Kalau Band-Aid kan ini kan, iya, apa sih? Kayak perban kan? Bukan perban. Iya, perban. Apa sih? Hand saplas itu loh kan, Band-Aid. Iya, betul, tahu. Nah, ada luka kan, itu pakai? Iya. Iya. Jadi, kita lihat di sini ada orang tua, ayah dan ibu. Dia punya yang kalau misalnya contohnya anak-anak saya kok kasar sih, gitu kan? Kok kasar ya sama saya, gitu contohnya. Ya. Terus dibilang gini, ayah dan ibu bisa lihat karakter mereka sendiri pada anak-anak mereka. Jadi waktu mereka kasar seperti ini, yang kita harus tanya, apakah saya kasar? Setuju nggak, Mbak Ning? Betul. Itu dia. Ya? Jadi kalau kita kasar sama anak-anak juga pasti kasar sama kita. Nah, sekarang Mbak Ning, ini ya. Duh, anak saya kok tukang bohong ya jadinya sama saya. Ini yang kita ada baca-baca ya, saudara-saudara. Kita nggak pasti ya. Jadi ini baru terpelintas di saya punya pikiran, jadi mau langsung dibilang aja. Jadi dibilang begini. Anak-anak yang tukang bohong karena belajar dari siapa? Pasti belajar dari orang tua, nggak bisa belajar dari lain, apalagi anak-anak kecil-kecil ya, umur 5 tahun, 6 tahun, belajar dari mana dia? Belajar dari orang tua. Ya. Apa sih? Emang saya pernah bohong sama anak saya? Bohongnya adalah ketika begini, saudara-saudara. Bohongnya ketika begini. Anak, jangan nangis ya, nanti mama belikan permen. Nggak dibelikan, itu bohong, saudara-saudara. Dan anak-anak sudah bisa belajar dari situ. Jadi lebih baik, kalau mau bujuk anak, jangan bikin janji apa-apa yang nggak bisa ditepati. Dan kalau itu nggak ditepati, itu bohong dan sudah membuat karakter anak-anak seperti itu. Itu dia. Itu salah satu contoh dan bisa yang lain-lain ya. Itu dia. Ya. Jadi, make sure kalau kita ini ya untuk yang mendidik anak ya. Kalau kita bilang janji sama anak-anak, kita paling enggak kita harus tepati kan. Oh, kita udah bilang begini, kita mau bikin lah yang apa yang kita bilang kan, itu dia. Makanya anak-anak balita itu kan, oh dia bisa bohong ya, bilang ini. Oh ya karena itu. Karena orang tuanya nggak konsekuen apa yang dia bilang, itu dia. Hah? Jadi belajar bohong pertama itu bukan dari anak saya tukang bohong karena gaulnya sama orang bohong, bukan. Anak-anak tukang bohong karena lihat dari mama papanya yang nggak menjalankan apa yang orang tua bilang, gitu deh. Atau contohnya, nanti kita ini ya, kita main ya,
atau apa gitu kan. Lalu orang tuanya karena udah sibuk, oh sudah nanti aja deh, nggak bisa ini. Nah itu dia, itu mengajarkan benih kebohongan. Makanya itu semua dibilang ayah dan ibu punya karakter bisa dilihat dari anak-anak mereka sendiri. Itu dia. Halo Gedi. Iya silakan Tante Esther. Memang betul itu sekali. Jadi memang orang tua yang ajarkan itu dengan kita gak sadari ya. Kita juga suka melihat dulu, sering orang tua waktu ketika anaknya balita ada telepon gitu ya, masuk, nah cari ini mamanya gitu atau papanya, bilang nggak ada mama, padahal ada. Jadi anaknya jawab, mama nggak ada. Iya gitu. betul. Itu sering kita lihat juga. Betul. Iya. Atau enggak begini, saudara-saudara sering nggak lihat gini, ada anak kan, anak nggak mau makan. Oh nanti ditangkap loh sama polisi, padahal nggak ada polisi yang mau tangkap. Betul, Gitu itu kan? sering juga tuh Gedi. Nanti kamu digigit apa setan atau apa gitu kan? Nah, itu semua anak-anak belajar kebohongan dari situ, gitu kan? Iya, betul. Jadi hal-hal yang, memang mendidik anak itu sangatlah nggak gampang ya, apalagi dari yang memang ini, yang dari anak-anak itu memang harus dijaga karena mereka kayak kertas polos kan dibilang. Anak-anak itu kayak kertas polos, apalagi yang balita, yang itu kertas polos gampang sekali. Boleh berubahnya sesuai situasi kan, sesuai dengan keadaan bagaimana dia bertumbuh di tempat yang dia dididik gitu ya. Semakin bertambah umur, semakin keras kan dia punya mereka udah ada pilihan kan. Dan semakin bertambah umur, semakin keras, semakin susah juga mau bentuk itu anak-anak itu ya. Dan apalagi ini kan tambah orang tua kan, orang tua. Dan kita semua di sini bisa bertahan, saya percaya karena kita rendah hati kan. Semua nggak ada pride mau ditegur. Karena semakin dewasa, apakah semakin pride-nya tinggi, Tante Esther? Iya, Gedi, betul. Ya, sangatlah pride-nya tinggi, nggak mau ditegur, merasa diri benar, itu semua sangatlah mematikan dalam perkembangan karakter. Itu dia, nggak bisa berkembang kalau kita nggak mau ditegur dan rasa diri benar kan. Itu dia. Oke, mari kita lihat. Jadi ayah dan ibu bisa lihat, ini karakter saya nih dalam anak-anak saya, gitu kan? Terus dia bilang, orang tua bisa lihat pelajaran yang memalukan, ya, karena mereka lihat ketidaksempurnaan mereka sendiri. Jadi kalau anak-anak kita nakal, saudara-saudara, anak-anak kita nakal, yang kita lihat, aduh, ini hasil dari saya. Apakah kita harusnya menangis daripada marah? Iya, betul, Gedi. Ini sangatlah mengubah kita punya persepsi loh dalam mendidik anak sebagai orang tua semua ya. Kalau kita memang ada anak dan ini anak ini bandel banget, nakal gitu kan, ya, kita bisa ada pilihan untuk enggak marah karena kita lihat ketidaksempurnaan kita sendiri di dalam mereka. Itu dia, ya. Lalu sementara berusaha untuk menekan dan mengoreksi anak-anak mereka, ya, dengan kecenderungan turun-menurun yang jahat, orang tua untuk anaknya boleh diobati dari luka yang orang tua buat sendiri, bayangin, ya. Jadi kadang-kadang ada orang tua yang jaga sekali ya, aduh jangan jatuh ya, jangan kegores ya, tapi nggak sadar mereka sudah lukai anak-anak mereka dengan mereka punya tabiat yang nggak bagus, betul nggak? Iya betul gitu. Ya, mereka perlukan apa? Patience, perseverance, love. Apakah di 1 Petrus bilang iman itu hasilnya passion? Iya. Betul? Itu dia. Untuk anak-anaknya boleh berjalan dalam kebenaran, butuh kesabaran dan ketekunan dan cinta. Kalau tanpa ini kita punya ketidaksempurnaan, kita kalau pakai cara lain untuk obati anak-anak kita punya kecenderungan yang jahat, evil tendency, kita pakai cara yang lain, kita bukan malah mengobati, tapi malah
membuat anak-anak kita semakin memiliki ketidaksempurnaan yang lebih kacau lagi daripada yang mereka sekarang miliki, yang kita sendiri sebagai orang tua tanamkan. Ya, boleh saudara-saudara sampai di sini kutipan pertama? Ya, betul, Get. Nah, oke. Lanjut ya, saudara-saudara. Sorry ya, salah. Kita mau copy dulu dia punya ini ya. Oh, ini dulu. Oke, Om Sutardi boleh baca, Om Sutardi? Terima kasih. Oke. Yang ketiga ini kan, Det? Iya, ketiga. Oke. Okay. Adventist Home 174.1. Ketika seorang anak mengungkapkan sifat-sifat salah yang telah diwarisi dari orang tuanya, akankah mereka menyerbu reproduksi cacat mereka sendiri? Tidak, tidak. Biarkan orang tua menjaga diri mereka dengan cermat, menjaga dari semua kekasaran dan kekasaran. Jangan sampai cacat ini terlihat sekali lagi pada anak-anak mereka. Om Sutardi, apakah kita mau menyerbu reproduksi cacat kita sendiri, Om Sutardi? Iya. Betul kan? Kalau kita tahu itu hasil kita sendiri, apakah kita mau serbu kan? Dia bilang, storm dibilang. Iya. Kalau nggak salah waktu dulu, ingat nggak saudara-saudara? Badai, apa tuh? Dengan kata-kata badai kan dulu. Siapa yang bawa BS ya? Kita ingat sekali. Ada yang bilang, hah? Siapa? Kak Yud ya? Oh ya Yud, apakah ingat Yud? Kamu ada bilang kata-kata badai? Yang storm itu. Apakah ada Yud ya? Itu kita ingat ya. Bagaimana jangan balas dengan kata-kata badai kan? Anak-anak yang salah kan? Itu dia. Iya. Dibilang tidak. Biarlah orang jaga. Jadi waktu anak-anak mereka salah, yang harus dijaga apakah orang tuanya atau anaknya terlebih dahulu? Orang tuanya. Orang tuanya yang jaga dia. Aduh, jangan sampai keluar yang kasar. Ini dia. Dibilang jangan sampai cacat ini terlihat sekali lagi kepada anak-anak Anda. Anak-anak ini ya, anak-anak kita ya. Yeah. Yang butuh pertolongan untuk kerajaan surga, ya, itu dia. Ini halo, Get. Iya, silakan Om Seri, ada tambahan? Iya, ini kesalahan yang terbesar yang sering dilakukan orang tua. Kalau namanya anaknya melakukan kesalahan, justru anaknya yang dituduh jadi sumber kesalahan. Dia nggak pernah tuduh dirinya sendiri kan. Jadi, itu dia. Ini betul-betul bukankah makanya orang tua pertama kita aja dulu kan gitu kan, penyebabnya contohnya Kain yang salah karena dia membunuh, padahal dia nggak pernah ajarkan membunuh contohnya gitu kan, tapi dia nggak lihat efek dari kesalahan ini. Harusnya dia lihat, waduh itu memang, makanya kita lihat, waduh kalau selama minggu ini katakan pelajaran kita kan benar-benar ya, artinya yang kita turunkan justru yang jelek-jelek semua, artinya efek dari dosa itu kan. Dan ini makanya kita selalu sadari bahwa apa yang kita lihat selalu kesalahan di anak, harusnya memang orang tua inilah yang sadar bahwa inilah yang saya ajarkan dulu. Dan sekarang harusnya jangan sampai kita lihat karakter ini di anak. Cuman selalu yang terjadi adalah anak jadi apa? Jadi sasaran tembak ya, Om Sardi. Benar. Jadi biang keladi, seolah-olah ini orang tua selalu benar. Itu yang salah, gitu kan, yang salah. Dia harusnya sama prinsip itu adalah kalau kamu mau hidup suci di surga, kamu harus hidup suci di dunia kan. Kalau kamu menjadi orang tua yang benar, jadi kalau menjadi punya anak-anakmu benar, kamu harus jadi orang tua dulu yang benar gitu kan. Itu kan sebenarnya prinsip yang sama. Jadi kalau enggak, kita hanya selalu menjadi orang tua yang diktator kan, lalu benar terus padahal anak selalu salah.
Makanya pas baca ini emang betul ini yang menjadi pelajaran buat kita orang tua sekarang adalah bahwa harus sadar setiap ada kesalahan inilah yang pernah kita tabur dan jangan lagi nanti dituai di anak-anak kita kan gitu. Makanya itu sih. Betul sekali Om Stardi. Terima kasih ya. Ini dia. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita baca. Ini memang apa yang selalu saya ingat kalau belajar Adventist Home, semua reformasi nggak bisa dari luar kan Om Sutardi? Iya, Apakah reformasi harus dari dalam kan Om Stardi? Betul. Jadi ya. Jadi ini karena ini jantung masyarakat kan rumah tangga Om Stardi, dan kita diminta mau menjadi aliran darah untuk dunia kan, ataupun yang pertama Gentiles dulu kan. Oleh karena itu pastikan aliran rumah tangga kita sudah mantap dan sesuai dengan jalan Kristus, itu dia. Iya. Oke, mari kita baca lagi berikutnya. Kita mau minta sekarang, terima kasih Om Stardi, Tante Esther, semua yang baca. Sekarang kita minta, apakah boleh, Opa Johan boleh baca, Opa? Boleh gini. Terima kasih. Yang H174/2 ya. Manifestasi kesabaran dan kelemah lembutan Kristus dalam berurusan dengan anak-anak yang bandel. Ingatlah selalu bahwa mereka telah menerima kejahatan mereka sebagai warisan dari ayah atau ibu. Kemudian, bersabarlah dengan anak-anak yang telah mewarisi sifat karakter Anda sendiri. Jadi apakah Opa Johan, kadang-kadang kita excuse kan? Oh saya, kalau kita salah kita excuse kali kan? Oh saya salah nggak apa-apa gitu kan? Tapi kalau anak-anak kita, ya, kalau anak-anak kita apa namanya? Kalau anak-anak kita nggak perlakukan sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri kan? Itu dia. Betul. Itu dia. Jadi manifestasi kesabaran dan kelembutan Kristus, sebagaimana kita orang tua yang sedang berjuang dalam menempuh perjalanan keselamatan ini, jatuh, bangun, betul kan Opa? Iya, benar. Dan kita nggak pernah marahin diri kita sendiri waktu jatuh, ketika anak-anak kita jatuh, Opa Johan. Dan disinilah kita belajar, praktekan, dan ketika kita nggak marah-marah sama diri kita sendiri, bukan berarti kita sabar dan punya kelembutan Kristus, kan? Tapi itu bisa dilihat bagaimana kita memanifestasikan dengan anak-anak kita yang masih salah. Jadi pertama dari diri kita sendiri dulu, gitu ya. Betul, betul. Ya, amin. Jadi, saudara-saudara, ini memang langsung ditekankan ya, bagaimana orang tua harus memang sabar menghadapi anak-anak yang sudah mewarisi karakter kita sendiri. Oke. Ada pertanyaan dari Nike. Halo Nike, pagi. Pagi Kak Gedi. Oke, silakan Nike. Mau tanya ya. Boleh dibilang aja supaya boleh teman-teman di Zoom dengar. Gimana kita menghadapi kalau anak-anak yang bukan anak kita sendiri? Oke. Bagaimana kita kalau anak-anak bukan anak-anak kita sendiri? Apakah ada yang mau bicara dulu, mau jawab? Karena kan karakternya bukan karakter yang kita bentuk. Ya. Oke, karena waktu juga kita yang langsung jawab ya Nika. Karena waktu yang terbatas. Jadi di sini kita lagi juga dengan anak-anak yang bukan anak-anak kita sendiri kan. Nika tahu kan di Sonder ada 3 anak yang bukan anak-anak kita sendiri. Jadi prinsipnya kalau dengan anak-anak kita sendiri harus sabar dan dengan kelembutan urus anak-anak bandel ini, apakah prinsip yang sama walaupun itu bukan anak-anak kita sendiri, tapi yang bedanya adalah anak itu sedang memanifestasikan karakter yang bukan karakter kita. Bisa gitu, Nika? Iya. Itu dia. Jadi dia punya cara juga sama,
Karena Tuhan juga, walaupun kita punya karakternya setan, dia sangat sabar dan lembut sama kita, kan Nika? Walaupun kita anak-anaknya setan, kan Nika, father of lie, kan? Kita anak-anaknya pembunuh, pembohong, kan? Tapi bagaimana Kristus pun sabar dan lembut sama kita, kita pun harus manifestasikan dengan anak-anak ataupun anak-anak yang Tuhan percayakan sama kita yang nggak punya karakter, istilahnya nggak mewarisi sifat karakter kita sendiri gitu. Boleh ya Nika begitu? Thank you Kak Gedi. Sama-sama Nika. Oke, lanjut lagi ya. Ini agak panjang kutipannya yang bagian Gedi punya. Kita akan baca lagi. Ya. Oke. Nika boleh baca, Nika, sekalian? Orang tua harus percaya secara implisit dalam kuasa Kristus untuk mengubah kecenderungan menjadi salah yang telah ditransmisikan kepada anak-anak mereka. Oke, satu lagi ya, Nika. Oke. Tunggu. Silakan, Nika. Memiliki kesabaran, ayah dan ibu, seringkali pengabaian Anda di masa lalu akan membuat pekerjaan Anda sulit. Tetapi Tuhan akan memberi Anda kekuatan jika Anda mau percaya kepadanya. Berurusan dengan bijak dan dengan lembut dengan anak-anak Anda. Oke, terima kasih. Apakah Nika pekerjaannya sekarang terlihat sulit karena kita abaikan pendidikan di masa awal, Nika? Betul sekali, Kak. Benar sekali ini kutipan. Jadi dibilang, Mrs. White bilang, Mrs. White bilang gampang atau sulit nih, Nika? Sulit. Sulit, karena masa-masa golden age-nya diabaikan, betul nggak, Nika? Pendidikan dasar dari kecil, dilalaikan, sampai sekarang pekerjaannya sulit. Itu dia. Jadi jangan heran, anak-anak ulang-ulang, karena dia cuman menuruti kayak Roma bilang kan, mereka akan lakukan yang ada di dalam kan, Nika? Betul sekali. Dan selama itu ada di dalam, itulah yang akan keluar terus. Dan puji Tuhan, sekarang kalau misalnya itu keluar, apakah puji Tuhan aja? Karena supaya orang tua bisa lihat, Nika. Jangan sampai anak-anak yang pura-pura baik, ternyata di dalamnya nggak baik kan? Dan betul, itu nggak bisa diubah kan, maksudnya orang tua nggak tahu kan, aduh saya harus bikin apa nih, karena anak-anak saya baik-baik ini, ternyata di dalamnya semua adalah benih-benihnya iblis semua kan, itu dia. Dan bilang, ya silakan. Kutipan ini applicable banget sama Nika ini kan. Puji Tuhan dikasih kesempatan Tuhan untuk punya dua macam anak. Yang pertama anak yang dari lahir, yang kedua anak yang ketemu gede kan. Iya. Dan memang ketika bibit yang lain sudah ditanam sama mereka, contoh anak kami yang lebih besar, adik-adik kami yang besar ini, ya seolah-olah di depan kami ya terlihat baik, tapi ketika di luar berubah untuk apa yang sudah dia pelajari kayak gitu kan. Tapi kalau dibedakan dengan kita yang mendidik, contohnya si Joksa mulai dari kecil, dari bayi, benar-benar berbeda sekali gitu loh. Kalau kita mau meminta pertolongan Tuhan untuk nulis di kertas yang putih ini dengan rapi, ya Tuhan bantu kita untuk melakukan itu. Jadi inilah pergumulan kita bersama ya. Tapi luar biasa sekali Tuhan kasih ilmu kepada Nika pribadi pagi ini, puji Tuhan. Silakan Kak Gedi, terima kasih ya. Puji Tuhan ya Nika. Tuhan selalu kasih mid in season sama kita semua kan. Jadi para orang tua, kita kalau ada pengabaian akan kita punya cara mendidik di masa lalu dan pekerjaan kita sekarang sulit, apakah ada kuasa dan kepercayaan kita pada Kristus lah yang membuat bisa pekerjaan ini jadi ringan nih kan? Apakah Tuhan bilang, datang padaku yang letih lesu, yang punya pekerjaan sulit, hard,
beban berat datang padaku. Apakah itu iman? Iya, betul, Kak. Dan dibilang ini, orang tua harus percaya. Apakah ini iman kan, Nika? Yang tadi ayat pertama kita kan? Ini iman. Benar. Benar. Secara implisit, kuasa Kristus akan mengubah kecenderungan anak yang salah, itu dia. Ya. Jadi apa namanya? Kalau misalnya begini, ini iman bukan, Nika? Kamu, ini contohnya orang tua bilang begini, kamu apa namanya? Kamu ini nggak berubah-berubah, maksudnya kayak menekankan, kamu ini udah kayak nggak bisa berubah lah, gitu. Apakah itu percaya kira-kira? Enggak percaya. Nggak ada iman kan dengan kuasa Kristus. Tapi kalau orang tua yang percaya, kamu pasti bisa berubah, nak. Kamu bisa. Itu dia kan. Istilahnya, jangan sampai pendidikan kita, ucapan kita dengan kata-kata anak-anak itu dibiarkan kayak mereka sadar kan, orang tua tugasnya, orang tua kan untuk kasih tahu, kamu belum berubah toh. Tapi kadang-kala anak-anak ditinggalkan dengan dimarahi dan lain-lain kan. Nggak ditutup dengan pengharapan bahwa mereka bisa berubah. Nggak perlu untuk layani hal-hal yang mereka layani sekarang, contohnya gitu kan. Jadi anak-anak di dalam keputusasaan dan nggak ada pengharapan, dan waktu selesai dimarahi, mereka cari kesenangan lain yang untuk nggak pikirkan yang salah, dan habis itu benihnya masih ada, dan bisa keluar kapan aja, pas keluar lagi, dimarahi lagi. Dan gitu aja pola-polanya sampai tutup pintu, nggak orang tua ataupun anak nggak ada yang selamat, betul nggak? Betul. Itulah penting ketika anak bersalah, kita sama-sama datang sama Tuhan melalui doa. Nah itu dia. Karena yang bisa ubahkan bukan orang tua kan, anak. Karena orang tua aja diubahkan Tuhan untuk bisa jadi sabar, bisa jadi bijaksana untuk atasi anak-anak gitu kan. Bagaimana? Apakah artinya nih ke orang tua harus ada pengalaman untuk ubahkan dirinya sendiri? Baru bisa dididik anak-anak. Kamu juga pasti bisa berubah. Dulu saya begitu juga, saya bisa. Kamu pasti bisa. Kita punya benih yang sama. Kita boleh berubah sama-sama dengan kuasa yang sama itu kan? Iya betul sekali Kak. Oke. Nah ini yang terakhir ini saya mau lihat satu contoh kasus dan banyak kasus-kasus ya saudara-saudara, banyak contoh kasus. Contohnya begini. Ini kasus saya pribadi aja, saudara-saudara, nggak usah ambil contoh kasus orang lain. Ya. Untuk di zaman era modern ini, apakah orang tua paling anti sekali kalau nyuruh anak? Waktu kecil, jangan. Kalau anaknya lagi mau bantuin, nggak usah bantu mama, nanti aja. Betul nggak, Nika? Benar, ada teman-teman aku yang ngalamin itu sampai sekarang nangis-nangis karena menyesal. Karena mamanya nggak pernah ngajarin contoh, nggak pernah ngajarin masak. Dia sampai curhat, kakak aku pengen bisa masak, tapi nggak pernah dibolehin. Dia bilang kayak gitu. Itu kan? Betul nggak? Dan itu sama juga kayak kita kan? Kayak kita pribadi pun dengan pendidikan era modern begitu kan? Udah nggak usah bantuin mama gitu kan? Atau nggak disuruh belajar aja kan? Nikah, belajar aja gitu kan? Dan apakah pola untuk menolong orang tua dari kecil nggak ada, Nika? Betul sekali. Apakah malas hasilnya, Nika? Benar. Terus habis itu begini, pas anaknya sudah menjelang teenager, dibilang begini, orang tua bilang begini, duh anak saya ini malas sekali. Apakah harusnya dia bilang, aduh saya dulu nggak ajarin anak saya dari kecil untuk untuk didik dia, ya kan? Untuk ajarin bantu saya dari kecil, inilah hasilnya. Tapi malah dikata-katain apa? Aduh, pemalas sekali. Betul nggak? Ini dia. Ini salah satu contoh kasus kan? Itu dia. Iya. Ini memang pendidikan kita lihat habis ini. Pendidikan dari kecil itu, mantap. Jadi berbahagialah orang tua yang dari masih bisa, istilahnya, anak-anaknya belum sampai 20 gitu kan, masih underage lah. Bersyukur sekali masih underage. Walaupun apapun. Apa Nika? Halo.
Kesakitan dikit. Ya, betul. Oke, Brad Alex boleh ini dulu satu kali dulu, Brad Alex, karena waktunya sudah mau habis dikit. Ini kita mau baca karena supaya nggak ini. Boleh Brad Alex habis ini ya, Brad Alex bicara ya. Kita mau baca kutipan ini dulu karena kita sudah bangun dia punya jembatan supaya orang-orang nggak lupa ya. Oke, kita yang baca ya. Kebiadaban kebiasaan yang hina dibilang ya. Atau enggak indolence to malas. Ini ya, ini salah satu kasus. Malas ya. Itu dia. Dia bilang, Anda orang tua telah buta terhadap kekuatan yang dimiliki musuh terhadap anak-anak Anda. Ya. Tenaga kerja rumah tangga, bahkan sampai kelelahan, tidak akan menyakiti, gimana ini, house labor hold, even to weariness, will not have this hurt them. Jadi kalau anak-anak kerja sampai walaupun itu lelah, sampai keringetan, dibilang, ini tidak akan menyakiti mereka 1/5 bagian seperti kebiasaan malas. Jadi Nika, yang lebih menyakitkan anak-anak kita kebiasaan malas atau kecapean sebenarnya? Malas. Ini harus di otaknya orang tua. Kita, aduh anak saya nanti capek, itu jangan pikir seperti itu. Aduh masih kecil, jangan dibilang. Iya Nika? Kutipan lain juga dibilang malas tidak akan menyakiti tubuh mereka. Kebalik. Kecapean tidak akan menyakiti tubuh mereka, katanya Rono buat daripada malas. Ada di kutipannya. Ini kan juga kan kebiasaan malas yang lebih menyakiti. Ini gara-gara translate Google kali ya. Jadi kayak gini. Oke, kita dibilang mereka akan lolos dari banyak bahaya seandainya mereka diperintahkan pada periode sebelumnya. Apakah sebelumnya artinya sebelum mereka malas, Nika? Iya, sebelum. Untuk mengisi waktu mereka dengan pekerjaan yang bermanfaat. Mereka tidak akan memiliki kecenderungan yang gelisah. Ya, keinginan untuk berubah dan masuk ke dalam masyarakat karena terlalu sibuk di dalam rumah tangga mereka. Betul? Betul. Kenapa anak-anak tertarik keluar? Aduh, kita nggak mau main di rumah tetangga karena di rumah nggak ada kerjaan, betul? Semuanya diberesin sama oma ataupun mamahnya, betul? Anak-anak dididik di rumah tangga orang lain. Waduh. Dulu aku banget itu, Kak. Nah, itu dia. Ini Nika, ini kan memang TOI kan, Nika? Pendidikan TOI kan? Bagaimana orang tua kerja, terus habis itu anak-anak main sana, main sini, nggak tahu kan, Nika? Jadi, iya. Dan terus terang di pikiran kita sebagai anak muda, apakah, aduh saya pingin cepat keluar rumah nih, saya pingin cepat dewasa, betul nggak Nika? Itu dia, karena nggak punya kecintaan akan rumah, orang tua terlalu sibuk semuanya, ya kan? Nggak pernah kasih perintah, didikan untuk bikin ini, Iya. Sehingga anak-anak sibuknya dengan apa? Dengan dunia, jangan kaget. Iya. Lalu dia bilang, anak-anak akan lolos dari banyak kegodaan kalau dikasih tugas, ya kan? Ataupun orang tua yang bikin PR tentang belajar Alkitab. Karena sekarang kita nggak sekolah dunia, kan? Iya. Orang tua yang kasih PR, dikasih kesibukan ini, disuruh berkebun, disuruh ini. Apakah Nika itu butuh waktu 24 jam dengan anak-anak Nika? Cuman enggaknya waktu tidur Nika. Betul. Ini dia. Mereka akan lolos dari banyak godaan untuk kesombongan, untuk terlibat dalam hiburan yang tidak menguntungkan. Coba sekarang, kalau orang tua yang terlalu sibuk, anak-anak baca-baca hiburan yang tidak menguntungkan lewat HP mereka, betul? Facebook, Instagram, semua, ya kan? Bacaan ringan, omong kosong, candaan-candaan, ya kan? Kalau zaman sekarang itu mainan-mainan TikTok apa semua kan? Yang aneh-aneh semua, betul nggak, Nika? Benar, Kak. Benar banget. Orang tua waktunya bangun sekarang, bangun untuk 100%. Dediwaksikan waktu kita untuk lihat anak-anak kita. Ya. Lalu, waktu mereka akan terlalu lebih untuk kepuasan mereka sendiri. Ya. Jadi mereka nggak kerjakan
tubuh mereka, tapi untuk kepuasan mereka sendiri. Tanpa godaan yang begitu besar untuk mencari masyarakat dari lawan jenis. Ya. Lalu, habis gitu kalau cewek-cewek, apakah, aduh saya mau cari lawan jenis. Ini betul nggak ini ya? Tunggu ya. Oh, tunggu. Oh iya, betul. Ini dia. Karena nggak tertarik dengan ini, apakah dari kecil udah pikir-pikir pacaran nih kan? Opposite sex. Karena nggak ada sibukan. Iya, betul. Perhatian dari orang tua nggak dapat. Betul? Akhirnya cari perhatian dari laki-laki. Perempuan, betul? Karena nggak cukup perhatiannya dari rumah tangga. Itu dia. Waktu nggak ada di rumah tangga yang bikin anak-anak ini jadi fokus untuk kerajaan surga. Ini dia, saudara-saudara. Lalu dibilang, jadi jangan heran, aduh kok anak saya gaul sama laki-laki. Iya, karena kamu nggak pernah bergaul dengan dia. Betul nggak? Kenapa, aduh anak-anak saya kok tertarik dengan perempuan-perempuan? Iya, karena kamu nggak habiskan waktu sama anak kamu, laki-laki. Ya betul, Gede. Ini loh, saudara-saudara. Lalu dia bilang, mana dia? Keputusan tanpa godaan mencari masyarakat lawan jeris dan memaafkan diri mereka dengan cara yang jahat. Ya, kesombongan, kasih sayang. Kita mau baca Indonesianya ya. Oh, ini dia. Kesia-siaan, cinta-cintaan, affection kan? Apa ini uselessness ini? Kesia-siaan. Ya. Positive sin adalah hasil dari indolence, dari hasil kemalasan. Dan kenapa anak-anak malas? Karena orang tuanya takut untuk suruh anaknya. Malah anaknya yang suruh orang tua. Mak, tolong ini, Mak. Mak, tolong ini. Lah, ini mamanya apa, Dang? Betul nggak? Itu dia. Dan habis itu anak-anak yang nggak pernah disuruh, mamanya bikin semuanya, anak-anak sibuk untuk pegang handphone. Belajar. Pegang handphone tuh sama dengan belajar dengan setan loh. Kita mau bilang. Belajar dengan setan. Itu dia. Karena anak-anak ini memang benar-benar istilahnya apa? Namanya belum dewasa kan? Dewasa belum bisa discern good and evil. Belum bisa discern good and evil. Itu dia. Dikasih handphone supaya anaknya tenang, padahal jangan main jauh-jauh, Gedi. Jadi dikasih handphone atau hiburan gitu. Padahal lebih berbahaya kan, Tante Esther? Betul. Padahal lebih berbahaya. Sudah main di lingkungan gang rumah sudah berbahaya, apalagi di dalam rumah. Dan makanya orang tua ini matanya harus sama anaknya. Orang tua tertutup matanya untuk mendidik. Betul, Om Ako. Ya? Iya. Kalau kita nggak lihat anak kita, yang lihatin setan, saudara-saudara. Itu aja. Iya, setan, dikasih di wilayah setan. Satu kutipan lagi ya, penutup. Iya. Kutipan penutup terakhir. Habis itu kalau ada tambahan silakan ya. Aduh. Ini ya, untuk anak-anak dan untuk anak-anak di Sonder, tolong ini jadikan prinsip hidup kalian. Ya. Anak-anak manis yang di Sonder. Buat kamu ini. Jadi prinsip hidup kalian ya. Jadi prinsip hidup kalian dan prinsip hidup Mice juga. Bukan kalian aja, kita juga. Karena Mice pun harus melawan kemalasan. Dengan pendidikan bukan cara firman Tuhan, hasilnya pasti semua orang akan seperti itu kan? Iya. Jadi Iya, betul, Mice. Mari kita lihat ya. Tenaga kerja yang diatur penting untuk kesuksesan. Ya. Beberapa anak-anak muda, young men, berpikir bila mereka menghabiskan hidup mereka dengan tidak lakukan apapun, mereka akan sangat bahagia. Benar atau salah? Iya.
Salah ini ya. Salah Kalau itu. saya pengen enak nggak bikin apa-apa, kenapa sih susah? Harus ini, ada jamnya ngepel, ada jamnya cuci piring, ada jamnya masak, ada jam berkebun. Iya. Kalau dibilang, jangan pikir kalau kita ada waktu dengan nggak habiskan, dengan nggak lakukan apa-apa, kamu bisa bahagia. Ya. Itu dia. Lalu dibilang, mereka yang memupuk kebencian untuk kerja yang mereka kalau pikir begini, mereka sedang memupuk kebencian untuk kerja yang bermanfaat. Iya, memang. Jadi kalau ada kerja bermanfaat, nggak dilakukan, mereka sebenarnya sedang tidak bahagia. Itu dia. Boleh, Ucok? Lalu, ini, tolong anak-anak di Sonder perhatikan ya, dan anak-anak di luar Sonder pun perhatikan. Jangan pernah iri dengan anak-anak orang yang punya hidup kesenangan, ya, dan keriangan dengan nggak lakukan apa-apa. Kalian beda karena kalian mau hidup di kerajaan surga. Boleh? Hukuman berlaku. Nah, itu dia ya. Jangan pernah iri. Aduh, kok enak ya itu kayaknya pegang HP terus. Aduh, di sini nggak bisa pegang HP. HP-nya harus dikumpul, harus digini, harus gini. Jangan pernah iri karena kalian sedang membuat kebahagiaan kekal, bukan kebahagiaan sementara. Betul nggak, saudara-saudara di Zoom? Dan anak-anak kita semua yang mau dididik untuk kerajaan surga. Amin. Itu dia. Ya? Itu dia. Ketidakbahagiaan dan sakit hati adalah hasil dari pikiran perilaku seperti itu. Kenapa anak-anak kita gampang tersinggung, cemberut, sakit hati? Karena banyak enggak lakukan pekerjaan yang bermanfaat. Banyak melihat hal-hal yang berperasaan lewat nonton-nonton, lewat semuanya, itu adalah benih yang mereka akhirnya sakit hati terus, nggak bahagia. Itu nih. Jadi obatnya apa? Supaya bahagia dan nggak pernah sakit hati, nggak pernah tersinggung. Pupuk untuk suka bekerja dan buang jauh-jauh untuk saya nggak mau bikin itu, aduh malas itu, buang jauh-jauh. Tidak ada yang dapat dilakukan yang telah menenggelamkan banyak pemuda dalam kebinasaan. Jadi Ucok, kalau orang pikirannya, aduh saya nggak mau bikin apa-apalah, itu dibilang banyak pemuda yang menuju kemana Ucok? Banyak pemuda yang menuju apa? Jadi apakah Ucok, apakah Mice, emak, Kukore kasihin tugas sama Ucok karena sayang atau karena apa Ucok? Karena Ucok mau Ucok selamat atau mau Ucok binasa? Kalau dikasih tugas, pekerjaan yang bermanfaat, Ucok lihat, aduh, kok saya nggak kayak anak-anak lain ya, ada jam main handphone, ada bisa keliling-keliling, bisa bapontar-bapontar. Di sini habis ini, habis ini saya harus apa? Cuci piring. Habis itu saya kerjain PR lagi. Kira-kira Ucok, apakah hal-hal seperti itu buat Ucok untuk selamat atau binasa, Ucok? Buat selamat atau binasa saya? Menurut kutipan ini. Semua tugas yang orang tua kasih, Mice kasih PR, terus emak suruh bikin ini, suruh bikin itu untuk selamat atau binasa? Untuk untuk selamat ya. Karena Ucok bilang apa? Kalau nggak bikin apa-apa yang justru apa, Maribel? Ingat ya, itu ya. Jadi Maribel mau iri nggak? Kalau lihat, aduh enak ya, itu anak-anak ya, lihat anak-anak di jalan kan, Maribel? Misalnya kita lagi pergi ke Tondano atau apa kan, terus lihat anak-anak di jalan di kampung, aduh enak sekali ya, mereka nggak bikin apa-apa, kita jam segini harus cuci piring atau berkebun di Sonder, atau enggak kita harus kerjain PR. Maribel mau iri gitu nggak? Karena apa Maribel? Mereka mau lagi dididik untuk kebinasaan dan Maribel lagi dididik untuk jangan pernah apa? Betul Itin? Nah, itu dia. Ya. Lanjut lagi ya, satu kutipan lagi. Tenaga kerja yang diatur dengan baik sangat penting untuk keberhasilan setiap remaja. Jadi kalau Ucok, Itin, Maribel disuruh emak sama Mice bilang ini untuk saya punya apa? Itin? Keberhasilan, kesuksesan. Lalu dibilang, Tuhan tidak mungkin memberikan kutukan yang lebih besar pada laki-laki perempuan
daripada menghukum mereka untuk menjalani kehidupan tanpa tindakan. Jadi Tuhan akan mengutuk orang-orang yang menjalani hidup dengan malasan. Kemalasan akan hancurkan jiwa dan tubuh, hati, karakter moral, energi fisik akan jadi lemah, intelek menderita, dan hati terbuka terhadap godaan. Sebagai jalan terbuka untuk tenggelam dalam sifat yang buruk. Orang-orang yang lamban menggoda iblis untuk menggoda dia. Waduh! Gimana saudara-saudara? Kak Sten, apakah kita menggoda iblis juga, Kak Sten? Iya, jadi dengan tidak buat apa-apa. Itu dia. Pas lihat, Itin lagi nggak bikin apa-apa, di situ dia kasih yang negatif-negatif. Maribel nggak bikin apa-apa. Ucok bagoda dulu dong. Ganggu-ganggu. Akhirnya cemberut. Ya. Ucok lagi nggak bikin apa-apa. Disitulah Ucok lagi lagi nggak jaga-jaga dan doa, pas disuruh langsung nggak suka hati. Nah itu semua saudara-saudara. Ya, ada anakku. Ya, jangan goda iblis untuk goda kita, betul nggak? Masih ingat itu yang apa? Yang idolatry in Sinai, ingat itu? Kenapa mereka bisa menyembah patung? Karena nggak bikin apa itu? Nggak bikin apa-apa. Jadi kesimpulannya, jangan pernah rasa keberatan. Aduh, terlalu berat. Ya, terlalu berat. Terlalu berat ini, banyak tugas gitu kan. Jangan pernah terasa terlalu berat dengan tugas-tugas yang orang tua spiritual berikan ketika tujuan kamu mau ke kerajaan surga. Ya, boleh Maribel? Maribel mengerti tujuannya disonder untuk apa? Udah mengerti, bukan untuk main-main kan? Mau jadi apa Maribel ke disonder? Yang keras. 144. Dan jadi apa itu 144? Pengabar apa? Pengajar Injil ada nggak yang malas-malasan? Ada. Apakah semangat pengabar Injil Maribel? Apakah lambat-lambat pengabar Injil Maribel? Apakah pekerjaannya cepat Maribel? Cepat dan tepat kan? Karena dituntun oleh Roh Tuhan kan Maribel? Itu dia. Ya, Ucok bisa mengerti saya? Boleh ya? Oke, saudara-saudara, itulah renungan pagi yang kita boleh ini ya, boleh sampaikan. Ya, iya. Ya, apa Maribel? Memiliki kesabaran ayah dan betul. Di kutipan sayang, di kutipan MCP ini M2MCP 604.5. Oh ini dia ya? Iya, berada Alex habis ini ya. Tunggu sebentar. Ini Lydia punya tambahan ya. Kalau ibu nggak bisa kontrol anak-anak mereka, yang kontrol adalah setan. Setan? Iya, wilayah setan. Ini dia ya. Terima kasih, Lid. Ini dia ya. Jadi saudara-saudara, ini kutipan boleh kita renungkan dan itu hasil dari kesalahan orang tua yang kita nggak pungkiri, dari hasil pelajaran. Dan ini adalah seri dari chapter 25 kalau nggak salah, chapter 25 dari yang keturunan ya, keturunan anak-anak orang tua punya kesalahan diturunkan oleh anak-anak mereka. Ini dia punya akhir dan nanti mulai hari Selasa kalau nggak salah nanti kita akan mulai dengan chapter 26. Ini terakhir ya, dia punya kesimpulan solusinya adalah harus sabar, harus percaya kuasa Tuhan, percaya Tuhan akan sanggup menolong asal kita mengakui ketidakmampuan kita, kelalaian kita pada masa lalu, dan kita mau memang benar-benar 100% mau untuk tuntun anak-anak ini ke dalam kerajaan surga. Itulah renungan kita dan kita mau dengar tadi Brother Alex ya. Silakan Brother Alex.
sebenarnya bicara tadi artinya mungkin saya mau kasih dia punya kronologis atau jalan cerita yang kita lalui ya. Artinya begini, kita ini sudah salah dari awal, ya. Mungkin saja waktu hamil emosi, contoh aja, marah-marah, akhirnya dipaste sama janin ya, sama ini. Ya. Suka makan coklat, suka makan segala macam, suka makan bakso, suka makan segala macam, sudah dikopi ke dalam. Ya, ini kita cerita saja ya. Pas lahir kasih susu binatang, ya. Nah, ya memang membentukkan karakter ya, mau bilang seperti apa lagi? Maksudnya sudah ya, sudah hancur-hancuran punya ini. Ini saya cerita dia punya kronologi saja. Ini artinya dia punya urutan-urutan ya. Ya. Waktu mulai bisa ada gigi untuk minyak, coklat yang dikasih. Ya. Ya, coklat yang dikasih. Jadi akhirnya mental rusak, ya, korup. Ya, seperti kemarin ada Alvin bilang apa yang korup itu, ya apa korup, ya. Pokoknya ada seperti yang korup ya, ada korap ya, main korap ya, ada ini. Jadi kita ini, tetapi ya kesimpulan yang tadi, akhirnya kita kembali ke kesimpulan yang tadi yang sudah disampaikan tadi. Ya sebenarnya saya mau tambah yang tadi, ya, tapi saya cuma kasih dia punya feedback ke belakang saja. Memang kita sudah satu awal yang salah ya. Jadi begitu kita harus new start lagi ya. Artinya kita harus start baru lagi ya. Kita harus kembali jadi kembali dari start yang baru lagi dengan firman Tuhan saja. Kalau tidak ya berarti kita hancur ya. Ya seperti itu. Mungkin yang saya mau tambahkan dengan kesimpulan yang sudah dibawakan tadi. Memang kesimpulannya itu sudah. Oke, terima kasih. Betul sekali, Pak Malek. Terima kasih ya. Oke, ada tambahan lagi, Opa Johan? Oh, puji Tuhan, Gedi, luar biasa renungannya. Walaupun dia sudah tua ini, sudah terlambat. Tapi yang muda-muda, bagus sekali. Terima kasih. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Opa. Semangat berjuang ya, Opa. Amin, amin. Kebenaran. Tuhan. Terima kasih, Gedi. Semangat ya para ibu-ibu semuanya. Kita didik anak-anak kita untuk jadi anak-anak takut akan Tuhan ya. Dan kita cuma ingat satu hal. Apa tangisan, sakit hati, semuanya para ibu-ibu sekarang mungkin dilawan anaknya bandel. Kalau kita benar-benar setia dengan kesabaran, tuntun anak-anak ini, pada suatu kali anak-anak ini bilang gini, saya bisa dapat mahkota ini karena ibu saya, begitu. Jadi, saudara-saudara, kalau memang ingin dengar itu, marilah kita setia dengan iman kita untuk kita tuntun anak-anak kita dalam kebenaran. Ya, itu dia. Terima kasih, Gay. Tuhan. Silakan, Oma. Ya. Silakan. Saya juga baca dalam buku Mendidik dan Membimbing. Jadi anak-anak kalau dibiarkan oleh orang tua dengan HPD itu berarti setan yang didik, bukan orang tua. Ya, dibiarkan main HP, nonton televisi, kan sembarangan saja. Aduh, Om Apo waktu baca ini nasihat juga bagi jemaat, itu televisi itu alat setan kalau digunakan dengan hal-hal dunia, ya. Kecuali televisi itu kita pakai untuk firman Tuhan saja, ya. Jadi inilah yang menjadi satu tanggung jawab orang tua. Kami dapat merasakan waktu lalu belum tahu tuh kebenaran ini, ya. Aduh, setelah baca dan renungkan, saya jual itu televisi. Jadi mereka masih SD, dijual. Jadi bukan main. Pendidikan orang tua sekarang sangat bertanggung jawab di dalam. Aduh, saya juga melihat cucu-cucu saya sekarang HP terus. Seringkali mau menegur, tapi mereka tidak mau mendengar. Tapi ya saya hanya berdoa supaya mereka boleh ada pembaharuan hidup, ya. Karena luar biasa tanggung jawab orang tua.
membawa kebinasaan kepada anak-anak yang diberikan HP. Mereka menonton hal-hal yang tidak pantas di HP. Tetapi ya itulah tanggung jawab orang tua. Ya. Dan inilah yang menjadi satu renungan bagi masing-masing kita untuk dapat menegur dan mendidik anak-anak atau cucu-cucu. Mereka mau menerima atau tidak, harus diberikan amaran kepada mereka. Iya kan? Ya. Betul, Oma. Terima kasih. Rainmar ada mau kasih tambahan ya? Saudara, kita cuma mau, ya itu. Boleh diturun sedikit saya. Itu turun lagi. Ya. Jadi saudara-saudara, kita tahu kan kita punya banyak masalah kan saudara-saudara dalam hal keluarga. Baik kami keluarga muda, keluarga yang Opa Johan bilang tadi sudah berpengalaman dalam bertahun-tahun, dan yang masih muda, yang belum ada pengalaman keluarga. Mari kita lihat apa yang Tuhan kasih, yang tersisip di kutipan tadi yang kita lihat, menurut saya penting sekali ya. Jadi dalam hal kita menanggapi kita punya ini dibilang di sini, karena kita dulu abai, dan saya mau tanya, dalam hal apa kita abai? Kenapa kita bisa abai? Apakah karena kita sibuk kerja semua? Iya. Sibuk cari uang lah, langsung to the point lah. Sehingga anak-anak, karena kita pikir ini kan mau beli kebutuhan anak-anak, makanya saya kerja. Itu sebenarnya lagi mengabaikan. Iya, mengabaikan. Terus dibilang di sini, yang harus kita kadang-kadang have passion-nya ke hal-hal duniawi, kita sabar gitu kan. Kenapa? Kita mau cari target duniawi, kita sabar. Dengan cara apa kita sabar? Setiap hari kita bikin. Tapi dalam hal rohani atau pengembangan karakter, kita nggak sabar. Iya. Tetapi puji Tuhan, dengan ketidaksabaran dan dengan ketidaksungguh-sungguhan kita, Tuhan sudah berikan kita strength, dan ini grace kan. Iya. Tetapi kita punya bagian apa? Kita harus percaya kan, tadi sudah dibilang iman kan, tapi ini yang dilupa. Kita sudah percaya, tapi anak-anak nggak percaya sama kita. Apa buktinya? Mereka nggak mau deal. Deal ini setuju, sepakat. Jadi saudara, mari kita ambil waktu, kita cari suasana. Tentunya kalau mau bikin orang sepakat, apakah iya Ma, saya mau bikin, tapi dia nggak bikin, itu sepakat? Bukan. Itu cuma takut. Memilih kesabaran. Kadang-kadang orang tua lebih senang bikin anak ketakutan, ancam, ataupun bikin euforia, bikin senang supaya dia menurut. Bukan, itu bukan deal. Iya. Apakah Tuhan mau kita deal dengan dia, tapi deal di depan, di belakang enggak? Seperti contoh Nike. Tentu tidak. Dan kalau kita mau anak-anak deal dengan kita juga mesti deal dengan Tuhan. Iya. Kalau enggak deal, kata deal ini yang saya mau ingatkan, bagi diri saya sendiri juga, deal ini kata sepakat, setuju. Kamu setuju nggak kalau kita bikin ini anak? Jangan anak yang bilang, Ma ini, Ma itu. Orang tua tanpa deal, tanpa memikir langsung oke, demi anak saya kan nggak, anak saya kan ini kebanggaan apa semua. Aduh, itulah cara setan membodohi kita umat manusia. Sedangkan Bapak kita waktu Adam dan Hawa berdosa langsung deal. Langsung deal, saudara-saudara. Deal. Ini harus kita sepakati dulu. Dan dealnya tentu dengan wisely dan tenderly. Seperti halnya Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan sama kita punya sesama manusia, pasti kita belajar dari Tuhan. Jadi kalau kita nggak belajar dari Tuhan, otomatis kita akan sulit. Ini bukan mau mengatur tanaman ya. Tanaman benda mati, banyak rumput apa. Ini manusia ini seperti tanaman, tapi lebih dari tanaman. Dan kita memang tanaman. Jadi belajar dari alam, kita deal. Oh, mau bikin ini, deal. Aturnya seperti ini. Deal. Sepakati, saudara-saudara. Dan semuanya itu kita serahkan sama Tuhan. Karena Tuhan pasti bantu. Tuhan mau bantu. Tapi kita, kalau kita nggak ngerti, kita salah terus. Iya. Biarlah renungan-renungan ini kita bisa mengerti dan bisa praktekkan dengan kuasa Tuhan. Yang sama yang kita pelajari saat ini akan menolong kita kalau kita, salah satunya, kita deal. Jadi di sini anak-anak kita belajar deal ini sepakat. Dan tentunya menguntungkan ya sama-sama ya. Jangan orang tua punya keinginan diuntungkan, anak-anak dirugikan. Banyak contoh tapi kita cuma mau ingatkan kata sepakat ini. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih, Ray. Terima kasih, Ray.
Puji Tuhan. Kita pun sementara berjuang. Dan ini anak buah ini. Iya memang.